Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Aris Kalbasri dengan NIM F01210006 dari kelas Ilmu Politik B. Saya ingin membahas penyebab perang dunia antara Rusia dan Ukraina. Oke, di sini saya akan membahas penyebab perang antara Rusia dan Ukraina. Sebenarnya dulu Ukraina rapat dengan Rusia, namun pemimpin Ukraina yang sekarang lebih dekat ke barat dan ingin menjadi bagian NATO. Padahal ketika perang dingin terjadi sebelum 1990, orang-orang Ukraina dan Rusia bersatu dalam sebuah negara federasi bernama Uni Soviet, negara komunis yang kuat di zaman itu. Uni Soviet setelah Jerman kalah dan Perang Dunia Kedua selesai, memiliki pengaruh di belahan timur Eropa. Tak heran jika negara-negara di benua Eropa bagian timur menjadi negara-negara komunis. Pada 1991, Uni Soviet dan Pakta Warsawa bubar di tahun yang sama. Ukraina memberikan suara untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet dalam sebuah referendum. Presiden Rusia Boris Yeltsin pada tahun itu menyetujui hal tersebut. Selanjutnya, Rusia, Ukraina, dan Belarusia membentuk Commonwealth of Independent States. Namun, perpecahan terjadi. Ukraina menganggap bahwa CIS adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah kekuasaan Rusia dan Uni Soviet. Pada Mei 1997, Rusia dan Ukraina mendatangi perjanjian persahabatan yang hal tersebut adalah upaya untuk menyelesaikan ketidaksepakatan. Rusia diizinkan untuk mempertahankan kepemilikan mayoritas kapal di armada Laut Hitam yang berbasis di Crimea, Ukraina. Rusia pun harus membayar Ukraina biaya sewa karena menggunakan pelabuhan Sevastopol. Hubungan Rusia dan Ukraina memanas lagi sejak tahun 2014. Kala itu muncul revolusi menentang supremasi Rusia. Masa anti pemerintah berhasil menggeserkan mantan presiden Ukraina yang pro Rusia, Viktor Yanukovych. Kerusuhan bahkan sempat terjadi sebelum berdamai di tahun 2015 dengan kesepakatan Minsk. Revolusi juga membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa (UE) dan NATO. Ini mengutip Al Jazeera, membentuk puting merah karena prospek berdiri pangkalan NATO di sebelah perbatasan. Hal ini juga didukung makin erat hubungan sejumlah negara Eropa Timur dengan NATO, tersebut saja Polandia dan negara-negara Balkan. Saat Yanukovych jatuh, Rusia menggunakan kekuasaan untuk mencaplok Crimea di tahun 2014. Rusia mendukung separatis di Ukraina Timur yakni Donetsk dan Luhansk untuk menentang pemerintahan Ukraina. Rusia akhirnya benar-benar menyerang Ukraina. Presiden Vladimir Putin mengumumkan hal itu secara resmi sejak tanggal 24 Februari lalu. Serangan Rusia kemudian dimulai dengan ledakan sejumlah kota di Ukraina tersebut: Kiev, Odessa, Kharkiv, dan Mariupol. Hingga saat ini ketegangan masih berlangsung.
Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.